Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak dosen pengajar dalam pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 22. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Rahmadi. Saya merupakan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 22 kelompok 3. Saat ini saya bekerja di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Boyolali sebagai Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan. Adapun domisili saya saat ini adalah di Boyolali, Jawa Tengah. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait Learning Journal pada hari ini, Senin 8 September 2025, dengan tema diagnosa organisasi. Definisi diagnosa organisasi sendiri adalah suatu proses yang sistematis untuk memahami kondisi, masalah, dan potensi dalam suatu organisasi. Dalam diagnosa organisasi, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap struktur, proses, budaya, dan kinerja. Tujuan utama sebenarnya dalam pelaksanaan diagnosa organisasi ini adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam suatu organisasi, baik ancaman internal maupun ancaman eksternal. Fungsi daripada diagnosa organisasi adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah dalam organisasi. Yang kedua, menentukan area perbaikan dan pengembangan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, dasar informasi untuk keputusan manajerial. Dan yang terakhir adalah panduan strategi bagi perubahan organisasi. Tujuan daripada diagnosa organisasi sendiri adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Yang kedua, menyediakan data akurat kondisi terkini suatu organisasi. Yang ketiga, mengantisipasi hambatan pencapaian suatu tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah membantu adaptasi terhadap perubahan eksternal. Dalam pelaksanaan diagnosa organisasi ini ada beberapa proses dan tahapan yang bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ini yaitu untuk mengenali gejala dan isu-isu yang ada di organisasi. Baik gejala dan isu ini baik adalah yang eksternal maupun internal. Apa sih gejala atau isu eksternal? Gejala atau isu eksternal contohnya adalah seperti kebijakan pemerintah, kemudian kenaikan suatu harga tertentu maupun peraturan ataupun eh, kebijakan tertentu yang dapat secara langsung mempengaruhi suatu organisasi. Selain itu, kepentingan masyarakat dan kondisi masyarakat saat ini merupakan gejala dan isu eksternal. Kemudian apa sih gejala dan isu internal? Gejala dan isu internal yaitu seperti eh, tidak efisiennya orang-orang dalam suatu organisasi. Kemudian bisa juga ketika dalam mencapai suatu tujuan ini terlalu lama atau tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian bisa jadi ketika suatu proyek atau suatu program yang sudah ditetapkan bermasalah. Setelah kita mengidentifikasi masalah yang ada, dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa melalui wawancara, observasi, kuesioner, serta dokumen. Semakin banyak pengumpulan data yang dilakukan, maka semakin banyak juga nantinya strategi perubahan yang bisa dieksekusi atau ditentukan. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data, adanya analisis data. Analisis data ini yaitu untuk menilai penyebab masalah dan potensi. Jadi setelah dilakukan pengumpulan data, baik melalui wawancara, observasi, maupun kuesioner, ataupun dokumen, dilakukan analisis data. Analisis data ini dilakukan beberapa orang yang memang ahli di bidangnya dan juga pastinya mengikut sertakan stakeholder-stakeholder terkait. Kemudian adalah umpan balik hasil. Umpan balik hasil ini adalah menyampaikan temuan daripada analisis data. Jadi dari data yang sudah dikumpulkan, dilakukan analisis, kemudian hasil daripada analisis data itu
merupakan temuan-temuan. Nah, temuan-temuan ini yang nantinya disampaikan dalam suatu rapat organisasi, di mana ketika dalam rapat ini dan disampaikan temuan itu, langkah selanjutnya adalah melakukan rencana tindakan. Rencana tindakan ini adalah suatu rekomendasi strategis guna melakukan perubahan. Nah, dari yang saya sampaikan di awal, di mana semakin banyak pengumpulan data, maka akan berpengaruh terhadap strategi perubahan. Yang dimaksudkan adalah semakin banyak data yang didapatkan, serta semakin detail kita melakukan analisis data, maka strategi yang bisa kita tentukan guna mengatasi gejala atau isu yang ada ini semakin banyak. Nah, dalam rapat itu bisa langsung diputuskan strategi apa yang mau dilaksanakan guna melakukan perubahan dalam suatu organisasi. Dalam pelaksanaan diagnosa organisasi, ada baiknya dilaksanakan secara rutin. Bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau triwulan. Semakin sering dilaksanakan, maka semakin bagus. Kenapa hal ini saya sampaikan seperti itu? Karena kita tidak bisa memprediksi terutama gejala atau isu eksternal. Karena seperti kita ketahui sendiri, untuk pemerintahan sendiri dan juga masyarakatnya itu sangat dinamis dalam pergerakannya sehingga pastinya itu akan mempengaruhi organisasi. Maka diagnosa organisasi akan baik bila dilaksanakan secara kontinu dan terukur. Misal 3 bulan sekali, maka 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam diagnosa organisasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.